Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya teman-teman di kelas 6? Alhamdulillah kita bertemu kembali di kesempatan ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita masih diberikan segala nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Oke, baik teman-teman di kelas 6, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu dimudahkan dalam belajar kita dan disehatkan selalu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Oke, baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang adab dan perilaku, akhlak terpuji dan akhlak tidak terpuji. Dan ya pada intinya apa yang kita lakukan sehari-hari dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali dan sampai kapanpun, akhlak adalah yang utama, ya. Adab di atas segalanya. Jangan sampai kita mendahulukan hal-hal lain tapi kita mengesampingkan akhlak kita kurang, akhlak kita tidak baik, yaitu itu bukan suatu pribadi muslim yang baik seperti itu, ya. Jadi Mister harap di sini akhlaknya diperbaiki lagi dan lebih ditingkatkan kembali. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Mari kita simak penjelasan berikut. Oke, baik, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu akhlak dan apa perbedaannya akhlak dan moral. Kali ini kita akan lanjutkan materi kita tentang tanggung jawab dan kemandirian, ya. Oke teman-teman, apa sih itu tanggung jawab? Bertanggung jawab adalah kesadaran individu akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun tidak. Jadi tanggung jawab berarti pewujudan kesadaran akan kewajibannya, ya. Jadi tanggung jawab itu adalah kesadaran kita sebagai individu terhadap tingkah laku atau perbuatan kita yang kita lakukan, baik itu disengaja ataupun tidak. Nah, itu merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Nah, tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab atau berbudaya. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruknya perbuatan tersebut dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Nah, untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh melalui usaha-usaha seperti pendidikan, keteladanan, penyuluhan, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, ya kita sering mendengar kata tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesadaran kita terhadap tingkah laku yang kita perbuat, baik itu disengaja ataupun tidak, ya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini Pak Mister gambarkan. Ini ada moral. Apa itu moral? Seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Kemudian moral plus tanggung jawab sosial, maka di situ ada sikap bertanggung jawab, ya. Bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap perilaku kita. Nah, responsibility. Oke. Kemudian berikut adalah perkara-perkara penting yang perlu kita ketahui. Nah, dalam sebuah hadis diriwayatkan, dia akan beranjak kaki anak Adam pada hari kiamat dari sisi Robnya atau sisi Tuhannya sampai dia ditanya tentang 5 hal atau 5 perkara. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya,
untuk apa ia gunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia mendapatkan harta tersebut dan kemana ia menghabiskannya. Kemudian yang terakhir tentang apa yang ia dapat dari ilmunya, kemudian apakah ia mengamalkan, tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, di dalam Islam sudah dijelaskan di hadis ini bahwa umur kita gunakan untuk apa, masa muda kita, harta yang kita dapat itu diperoleh dari mana dan diperuntukannya untuk apa, kemudian ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita pahami, apakah diamalkan atau tidak. Nah, itu semua ada pertanggungjawabannya, teman-teman. Ya, jangan sampai kita sudah memiliki 5 hal tersebut, tapi kita lupa atau tidak bertanggung jawab terhadap hal yang sudah disebutkan tadi. Dalam sebuah ayat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Di sini Allah menekankan kembali di salah satu firman-Nya bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang ada dalam hati kita itu akan selalu dimintai pertanggungjawabannya. Apabila kita mendengar hal yang baik, tentunya kita akan mendapat balasan. Apabila kita mendengarkan atau melihat sesuatu yang buruk, tentunya itu semua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah itu balasan di dunia atau di akhirat. Setidaknya apa yang kita lakukan, seperti yang sudah Mister jelaskan minggu lalu tentang akhlak, baik buruknya semua akan ada balasannya. Oke, kemudian kita akan lanjut kepada pribadi yang mandiri. Apa sih itu pribadi mandiri? Ya, mari kita lihat di sini. Pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupannya. Seperti itu, ya. Nah, tanggung jawab termasuk dalam pribadi yang mandiri. Nah, seseorang dapat dikatakan sebagai pribadi yang mandiri ketika ia mampu merencanakan dan mampu bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, bukan hanya merencanakan saja. Kalian misal merencanakan ingin ingin dapat nilai bagus di matematika, atau saat nanti UN nilainya paling bagus satu sekolah, namun tidak ada pertanggungjawaban atas nilai tersebut. Maksudnya di situ teman-teman tidak belajar dengan baik, di situ teman-teman tidak belajar dengan giat, malah malas-malesan, cenderung berleha-leha. Nah, maka itu bukan pribadi yang mandiri. Ya, pribadi yang mandiri adalah mampu merencanakan. Ketika saya ingin merencanakan UN nilainya terbaik satu sekolah, maka sikap tanggung jawabnya adalah saya harus belajar dengan giat, saya harus belajar dengan rajin, saya harus baca buku, baca referensi-referensi dan sebagainya, terus latihan. Nah, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil, seperti itu. Tidak mungkin ketika teman-teman merencanakan ingin nilai UN-nya baik, tapi teman-teman belajarnya santai-santai atau belajarnya biasa saja atau malas-malasan. Nah, itu tidak mungkin, ya. Nah, tuntutan menjadi pribadi mandiri itu merupakan tuntutan alamiah, ya. Namun tidak semua orang mampu menjalani hidup dengan kemandirian, ya. Bedakan. Jadi mandiri itu mau tidak mau seseorang akan bersikap mandiri, tapi tidak semua orang bisa bersikap dengan kemandiriannya. Ya, termasuk sekalipun saat dia sudah di usia dewasa, ya, atau sudah di usia matang, belum tentu seseorang yang dewasa itu mampu menjalani kehidupannya dengan kemandirian. Bisa saja dia maksud dengan mandiri di sini adalah dengan bertanggung jawab, seperti itu, ya. Jadi ketika seorang dewasa dia sudah mampu merencanakan kehidupannya, sudah mampu merencanakan ini itu, tapi ternyata tidak dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Nah, itu pun bukan termasuk pribadi yang mandiri.
Seperti itu. Oke, berikutnya singkatnya adalah seperti ini. Mandiri adalah sikap untuk melakukan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita ingin bersikap mandiri, ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Gitu. Jangan sampai kita pengen nih rumah kita bersih, rumah kita nyaman, tapi kita tidak mau nyapu, kita tidak mau ngepel, kita tidak mau bersih-bersih. Nah, itu bukan merupakan sikap yang mandiri, ya, dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan hal-hal seperti itu. Kalau kita ingin rumah kita nyaman, ingin kamar kita bersih, ya kita pun harus tanggung jawab dengan keadaan kamar kita. Setidaknya kita membereskan setelah bangun tidur, merapihkannya, buku-buku yang acak-acakan ditaruh pada tempatnya, seperti itu. Ya, dalam berbagai hal, tidak hanya di rumah saja ya, tapi tentunya di sekolah pun seperti itu. Meletakkan buku di lokernya setelah belajar, kemudian tidak meletakkan barangnya sembarangan, kemudian selalu menjaga barang-barang pribadi yang berharga saat di tempat-tempat umum. Nah, itu pun merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap diri kita sebagai pribadi yang mandiri. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, beberapa berikut adalah karakteristik pribadi mandiri ya. Pribadi mandiri adalah pribadi yang berani, mau belajar, dan mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya. Ini yang dinamakan pribadi mandiri. Kita berani melakukan suatu hal, maka kita berani bertanggung jawab terhadap hal tersebut gitu. Apabila kita melakukan suatu kesalahan, ya kita belajar, kita evaluasi diri kita bahwa oh ternyata cara yang kita lakukan salah gitu. Mau belajar, mau mengulang, mau berlatih gitu. Berdasarkan pengalaman kita. Kalau ternyata kita ingin nilai matematika kita baik dan bagus, misal pada latihan pertama dan kedua nilai kita masih jelek, tentunya kita tidak segan belajar atau berlatih lebih keras gitu kan, seperti itu. Pribadi mandiri adalah pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Nah, teman-teman setidaknya mulai bisa merencanakan tentang kehidupan teman-teman. Ya, teman-teman sudah mulai beranjak remaja, ya di kelas 6 ini, misalnya teman-teman sudah mulai membangun kemandiriannya, ya. Contoh, untuk target yang paling terdekat adalah mungkin ujian term 1 atau ujian term 2. Nah, teman-teman setidaknya ada target di situ. Apa sih target saya gitu. Kemudian saat nanti pada kelulusan kelas 6, teman-teman akan menginjak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Nah, setidaknya teman-teman sudah menetapkan tujuan SMP mana sih? Mana nanti yang akan saya tuju, atau apakah SMP negeri ataukah sekolahan lain, seperti itu. Pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ketika teman-teman sudah menetapkan tujuan-tujuan itu, teman-teman arahkan kehidupan teman-teman untuk mendapatkan tujuan tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh sikap yang tidak bertanggung jawab, ya. Mencoret-coret baju saat kelulusan sekolah itu merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Apa untungnya? Ya, apa untungnya? Tidak ada untungnya seperti ini. Malah membuat kotor lingkungan dan membuat kotor diri sendiri. Tidak ada untungnya dengan mencoret-coret seperti ini. Ini budaya yang tidak baik, ya. Amat sangat tidak baik, dan ini sangat buruk sekali. Tidak patut untuk dicontoh. Nah, kemudian tawuran, ya, itu juga merupakan hal yang tidak bertanggung jawab. Untuk apa sih tawuran? Ya, toh juga tawurannya rame-rame atau lempar-lemparan seperti itu, ya itu tidak baik, sama sekali tidak baik, ya, dan tidak bertanggung jawab. Berkelahi itu bukan salahnya salah satu individu, tapi ini salah semua, ya. Jadi kalau ada seseorang berkelahi itu dua-duanya salah, seperti itu. Kemudian,
Nah, berikut ini kerusuhan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar, ya, memprovokasi. Provokasi itu kayak ngomporin, manas-manasin, ya. Nah, itu tidak baik seperti itu. Nah, orang yang manas-manasin itu atau itu dinamakan sebagai provokator. Itu tidak baik seperti itu ya, karena itu dapat menimbulkan kerusuhan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar. Nah, ini adalah contoh bertanggung jawab terhadap diri kita, yaitu bertanggung jawab dalam membersihkan kelas. Nah, kalau kelas kita kotor, tentunya kita tidak akan nyaman untuk belajar, seperti itu ya. Nah, berikut adalah salah satu contoh bertanggung jawab juga mengerjakan tugas kelompok. Nah, kalau seperti ini teman-teman boleh bekerja sama ya. Saat ada instruksi untuk tugas kelompok, otomatis di situ instruksinya adalah teman-teman boleh bekerja sama dengan teman-teman satu kelompoknya, seperti itu. Kecuali kalau teman-teman mengerjakannya secara individu. Di situ tugasnya adalah untuk mengerjakan bareng-bareng. Nah, di situ bertanggung jawab. Tapi biasanya nih ketika ada tugas kelompok, yang kerja hanya itu aja. Misal si A sama si B, padahal di situ ada 5 orang. Terus yang 3 orang lainnya ngapain? Ya, mereka cuma diam-diam saja atau hanya sekedar iya aja gitu. Bahkan untuk mengemukakan pendapat pun ya jarang seperti itu. Biasanya kalau kita kerja kelompok ada aja orang-orang seperti itu ya. Nah, berbeda dengan ini adalah mengerjakan tugas individu. Kalau ini tentunya tidak boleh teman-teman bekerja sama ya. Ini merupakan salah satu sikap bertanggung jawab mengerjakan tugas secara individu sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian juga bertanggung jawab dalam mendekorasi kelas. Nah, tentunya kalau ini adalah tanggung jawab bersama ya. Kelasnya ingin meriah, ingin rapi, ingin bersih, dan ingin heboh ya, tentunya bareng-bareng ngerjainnya gitu. Jangan hanya 1-2 orang saja mengerjakan, tapi satu kelas tersebut. Satu kelas itu mengerjakan semuanya. Ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan itu. Nah, seperti itu. Tentunya jika dikerjakan secara bersama-sama akan lebih ringan. Berbeda dengan ujian ya, kalau ujian tidak bisa. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, baik. Kita akan coba konsentrasi teman-teman di kelas 6 nih. Setelah kita pelajari materi barusan. Oke, yang dibutuhkan adalah teman-teman harus menyiapkan 8 batang korek api atau lidi yang berjumlah 8 batang dan dipotong seukuran panjang korek api ya. Dan ini ada 8 batang. Ada 8 batang. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, tugas teman-teman. Nah, silakan susun batang korek api atau lidi yang sudah dipotong menjadi 8 bagian menjadi susunan seperti ini. Nah, ini kita anggap ikannya sedang menghadap ke sebelah kanan ya. Nah, tugas teman-teman cukup mudah. Tugasnya adalah silahkan ubah posisi ikan ini menjadi ke arah kiri atau ke arah sebaliknya dengan hanya memindahkan 3 batang korek api atau 3 batang lidi. Jadi tugas teman-teman memindahkan posisi ikan yang tadinya menghadap kanan menghadap ke kanan ke sana menjadi menghadap ke kiri dengan hanya memindahkan 3 batang korek api atau 3 batang lidi. Ya, silahkan dicoba. Oke, tadi penjelasan sedikit tentang materi kita hari ini. Mulai sejak dini, mari kita tanamkan sikap bertanggung jawab pada diri kita masing-masing dan juga sikap mandiri, karena tentunya 2 hal tersebut
akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan bagaimana kita harus bertanggung jawab terhadap orang lain ataupun orang-orang sekitar. Dan mulai saat ini kita pun harus bersikap mandiri dalam hal apapun, ya. Al-i'timadu ala nafsi, yang berarti bersandar pada diri sendiri dan tidak berpangku tangan pada orang lain. Ketika kita bisa melakukan hal-hal apapun dengan diri kita sendiri, alangkah baiknya jika kita melakukannya secara mandiri, tidak dengan bantuan orang lain. Kecuali kalau memang kita butuh bantuan orang lain, maka kita baru meminta bantuan orang lain. Jadi mari kita usahakan kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Segala apapun pekerjaan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, dengan kesadaran diri, dan tentunya dengan secara mandiri. Terima kasih, itu saja. Dan untuk jawaban permainan tadi, tunggu videonya di pertemuan yang akan datang, ya. Silahkan dicoba. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.